podcast Pengadilan Agama Muara Tewe Bungas. Nah, mungkin pada kali ini adalah podcast perdana Pengadilan Agama Muara Tewe nih teman-teman. Jadi mungkin pada bulan-bulan yang akan datang kita akan ketemu dengan saya lagi. Jadi sebelum itu saya perkenalkan dulu nama saya Asla Evestia. Saya biasa dipanggil Asla oleh Pengadilan Agama Muara Tewe. Nah, saya di Pengadilan Muara Tewe itu bekerja sebagai pegawai aja sih teman-teman. Nah, pada podcast perdana kali ini nih, kita ini informannya ini adalah informan nomor 1 di Pengadilan Agama Muara Tewe. Nah, tidak lain adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tewe itu sendiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Mulyadi, nama beliau ini Mulyadi LC-MAI. Nah, mungkin boleh Bapak cerita sedikit nih tentang riwayat Bapak bekerja atau sekolah nih Pak? Oh ya, kalau untuk sekolah riwayatnya untuk tingkat SD pendidikan saya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Kemudian untuk tingkat SMP saya sekolahnya di MTSN 1 Palangkaraya sempat 1 tahun. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Al-Falah Putra, Madrasah Ulil Banjarbaru. Di situ saya sekolahnya dari tingkat SMP sampai SMA. Lulus SMA di sana, tahun 2004 saya melanjutkan S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir. Lulus tahun 2008 dan terakhir saya ambil S2 di IAIN Antasari Banjarmasin dan lulus tahun 2012. Nah, beliau ini lulusan luar negeri, teman-teman. Jadi beliau ini lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, sedikit nih informasi bahwa beliau ini lahir di Palangkaraya ya Pak, tanggal 15 Agustus 1985. Saya lupa nih menjelaskan tadi di awal perkenalan beliau. Beliau ini masih sangat muda dan sudah menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Tewe. Sebelum di Pengadilan Agama Muara Tewe, Bapak pernah di mana Pak bekerja? Mungkin karena di pengadilan itu sendiri kan sering nih kita dengar bahwa sebagai hakim itu berpindah dari daerah satu ke daerah satu. Mungkin Bapak boleh sedikit nih jelaskan tentang perjalanan Bapak sampai akhirnya menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Tewe. Baiklah, untuk riwayat pekerjaan saya, pertama saya menjadi CPNS di Pengadilan Agama Palangkaraya, kemudian PNS-nya di Pengadilan Agama Bekasi, sekaligus magang sebagai calon hakim. Nah, sedangkan untuk hakimnya, pertama kali saya bertugas di Pengadilan Agama Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Pengadilan Agama Nunukan ini saya tugas di sana selama 5 tahun. Lama sekali nih, sudah 5 tahun di Pengadilan Agama Nunukan. Terus Pak, waktu 5 tahun, Bapak langsung pindah lagi ke mana nih? Ke rumah lagi ke Kalimantan atau mungkin ke Jawa? Ya, jadi di Nunukan itu mungkin banyak belum tahu ya, Nunukan sebenarnya daerah sangat strategis gitu ya. Posisinya berada di antara 3 negara. Di pojok atasnya ada Malaysia, sebelah kiri atasnya ada Brunei Darussalam, dan sebelah kanan atasnya ada Filipina, yaitu khususnya Pulau Sulu dan Pulau Tawi-Tawi. Nah, setelah saya tugas di Nunukan selama 5 tahun di daerah yang sangat indah itu, akhirnya daerah sangat indah ya Pak. Sekali. Walaupun kita tahu nih bahwa Pengadilan Agama Nunukan ini termasuk pengadilan baru ya Pak, Bapak benar. Betul. Nah, beliau ini waktu jadi hakim itu 2011 ya Pak, terus langsung di 2013 ya Pak, dan langsung hakim langsung di Pengadilan Agama baru. PA Nunukan itu dibangun 2011 ya Pak, dan langsung dan Bapak langsung pindah kan 2013. Dan itu kita tahu bahwa Kalimantan Utara ini adalah pengadilan agama provinsi terbaru di Indonesia. Jadi ini juga pengadilan agama itu sangat ini ya Pak, masih sangat masih sangat baru. Iya. Dan saya pernah dengar itu ceritanya kalau misalnya waktu Bapak pindah itu masih ruko ya Pak, pengadilan agamanya. Sekali waktu itu kondisinya karena PA baru belum punya gedung, kami hanya pinjam sewa gedung dan untuk ruko gitu ya. Jadi kondisinya memang dekat pasar gitu. Terus gedungnya sebelahnya juga orang jualan. Dekat harus jualan Pak. Terus setelah Bapak pindah dari Nunukan kemana ya Pak? Nah, setelah pindah dari Nunukan saya bertugas di Pengadilan Agama Pulau Pisau, lagi-lagi PA baru. Wah, ini salah satu expert bagian ini ya Pak,
masuk bagian pengadilan agama baru teman-teman. Jadi bapak itu kan dipindah hakim, pemkat baru, terus dipindah lagi ke Pondok Bisa baru juga ya Pak. Iya, betul sekali. Dan itu di sana saya bertugas selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Lalu saya pindah ke Pengadilan Agama Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, selama kurang lebih 6 bulan, terus saya dipanggil ke tes pimpinan gitu ya. Dan alhamdulillah lulus sebagai wakil ketua dan ditempatkan di Pengadilan Agama Tanjung, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah jadi wakil ketua di sana, terakhir saya sekarang jadi ketua Pengadilan Agama Muarteweh, Kabupaten Barito Utara ini, Kalimantan Tengah. Nah beliau ini baru juga teman-teman dilantik menjadi ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, yaitu awal tahun, yaitu tepatnya beliau masuk itu sekitar bulan Februari awal ya Pak. Februari awal masuk ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Jadi belum sampai 1 tahun beliau ini menjabat sebagai ketua di Pengadilan Muara Teweh, dan itu juga pertama kali beliau menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Muara Teweh. Nah mungkin ya Pak, karena kita berbasis pengadilan agama yang bernuansa sangat Islami ya Pak. Nah sedikit kalau orang-orang tahu ini cuma pengadilan agama itu tempat cerai, tempat berpisah gitu Pak. Sebenarnya pengadilan agama itu sendiri pertama kali itu hadirnya gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya Pengadilan Agama di Indonesia ini punya sejarah yang sangat panjang gitu ya. Dimulai dari sejak zaman kerajaan Islam pun pengadilan agama sudah ada dalam bentuk mahkamah istilahnya gitu ya. Cuma kadang masih di bawah wewenang sultan atau bisa juga didelegasikan ke qadhi atau hakim. Jadi misalnya di kerajaan Banjar zaman dulu ada cerita Datuk Abulung di mana beliau itu memproklamirkan diri sebagai tuan, akhirnya sama sultan beliau dihukum mati. Artinya mahkamah atau kerajaan pengadilan agama itu sejak itu sebenarnya sudah ada gitu, dan kewenangan sangat luas gitu. Tapi ketika Belanda masuk dan dikeluarkan Statblad nomor 152 tahun 1882, pengadilan agama kewenangannya mulai agak berkurang gitu. Apalagi dengan adanya Statblad tahun 1937 nomor 116 gitu ya. Kewenangan pengadilan agama yang dibatasi untuk perkara nikah, talak dan rujuk gitu. Nah, alhamdulillah di zaman Orde Baru ketika keluar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1929, pas di dalam pasal 49 itu kewenangan pengadilan agama mulai meluas gitu ya. Terutama di dalam pasal 49 ada 22 item yang masuk kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan, baik itu perkara perceraian, dispensasi kawin buat anak yang masih di bawah umur mau nikah, terus ada pengesahan nikah siri, itu namanya isbat nikah ya. Ada perkara pengangkatan anak, perwalian dan lain-lain. Ada 22 item juga. Selanjutnya itu kan setelah Undang-Undang Nomor 7 ya Pak, tahun 1989 ya Pak. Nah itu kan diperbarui di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu diperbarui juga karena banyaknya beberapa kasus terbaru, semakin zamannya kasus terbaru tentang seputar hukum keluarga Islam di Indonesia ya Pak. Dan saya pernah mendengar nih Pak, nggak pernah mendengar nih Pak, bahwa dulu Kementerian Agama itu, bahwa Kementerian Agama itu di bawah Kementerian Agama, terus dipindah ke Mahkamah Agung. Gimana ceritanya Pak? Oh iya, sebelum situ saya ingin menambahkan lagi yang mengenai kewenangan pengadilan agama tadi. Jadi setelah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 diubah dengan ada lagi undang-undang terbaru keluar waktu itu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999. Nah di situ di pasal 49 mengenai kewenangan ditambah lagi khususnya mengenai kewenangan ekonomi syariah ya. Di situ dia kewenangan pengadilan agama bertambah, yaitu dalam bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan yang lain-lain. Ada sekitar kurang lebih 11 item juga ditambahkan. Kemudian untuk pengadilan agama, dulunya pengadilan agama ini di bawah Kementerian Agama gitu ya. Tapi ketika tahun 2004 itu mulai dipisah dan pengadilan agama beserta pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara digabungkan ke Mahkamah Agung, termasuk pengadilan militer, walaupun Mahkamah militer belum sepenuhnya gitu. Jadi semuanya sekarang di bawah nama Mahkamah Agung. Nah, jadi teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman yang dengar kalau misalnya pengadilan agama itu cuma tempat cerai, tempat
berpisah itu sebenarnya memang pengadilan agama itu tempat untuk orang misalnya bercerai. Jadi tidak hanya perceraian aja di kewenangan pengadilan, maksudnya dijadikan untuk sebagai untuk mencari keadilan gitu, bukan hanya untuk perselingkuhan, tapi ada namanya tadi dispensasi kawin teman-teman. Jadi dispensasi kawin itu misalnya ada anak ingin menikah tapi masih belum cukup umur menurut undang-undang di Indonesia ya Pak. Terus ada isbat nikah. Isbat nikah ini juga misalnya ada pasangan yang menikah sendiri terus ingin mendaftarkan dirinya secara hukum negara Indonesia. Jadi untuk dapat buku nikah nih teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu, kalau teman-teman juga dengar, kalau mendengar kita di podcast perdana mendengar PW ini yang pertama kali ini mungkin akan terbuka bahwa sebenarnya ketika ingin mendaftarkan diri setelah mendaftarkan diri untuk menikah, dia belum cukup umur atau dia menikah sendiri terus ingin mendapatkan buku nikah, itu mengajukannya di Pengadilan Agama Morotai. Terus di Undang-Undang nomor 3 ya tahun 2006 juga bahwa maksudnya perkara yang mengenai dengan ekonomi syariah itu semua juga adalah kewenangan dari pengadilan agama. Jadi bukan hanya itu teman-teman, bukan hanya masalah cerai-berai, ini ada harta bersama juga adalah kewenangan dari pengadilan agama. Terus ada gugat waris, hak asuh anak, ya benar Pak. Terus ada masalah ini apa namanya adopsi dan sebagainya, atau dan juga masalah pernikahan yaitu izin poligami juga di pengadilan agama ya Pak. Jadi bukan hanya masalah cerai, jadi banyak sekali kewenangan pengadilan agama dan itu bisa kalian juga cari informasi di website Pengadilan Agama Morotai. Ini sekalian kita ini Pak, sekalian kita ini apa promosi bahwa kalau misalnya ingin mengetahui lebih tentang pengadilan agama khususnya warga masyarakat pencari keadilan yang ada di Kota Muara Tewe. Dan kebetulan PA Muara Tewe ini juga bukan hanya di Kabupaten Bandung Utara ya Pak Muara Tewe, tapi juga jurisdiksinya itu juga di Kabupaten Bandung Raya. Jadi ada 2 kabupaten ya PA Muara Tewe itu yang memegang untuk masalah ketika ada pengajuan perkara. Terus ini Pak, siapa sih ini Pak? Kan biasanya bingung ya orang-orang datang ke pengadilan agama itu berbagai macam informasi yang ingin didapatkan. Siapa saja sih Pak yang berhak untuk mendapatkan informasi atau mengajukan perkara di pengadilan agama? Ya, jadi untuk mengenai informasi sebenarnya tidak langsung datang ke pengadilan agama itu bisa gitu ya. Jadi bisa melihat website kita tadi. Terus selain website, sosial media kita juga kita punya Facebook, Instagram, YouTube. Di situ teman-teman bisa melihat informasi tentang pengadilan agama maupun kewenangan maupun syarat-syarat pendaftaran perkara di pengadilan agama. Jadi secara umum boleh saja semua tahu informasi tentang pengadilan agama Morotai, tapi untuk mengajukan perkaranya khususnya di bidang perkawinan itu harus yang beragama Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya perkara cerai misalnya untuk beragama Islam diajukan di pengadilan agama. Tapi kalau yang beragama Kristen atau yang lainnya itu di pengadilan negeri gitu ya. Jadi ada juga yang misalnya dia dulunya Islam, kemudian dia murtad suami istri, kedua-duanya pindah agama ke agama lain gitu. Itu cerai tetap di pengadilan agama gitu. Karena yang dilihat itu adalah buku nikahnya. Atau sebaliknya orang non muslim sudah jadi mualaf suami istri, ketika dia bercerai dia mengajukan ke pengadilan negeri itu. Karena mereka bukan punya buku nikah tapi akta catatan sipil mungkin ya, dari catatan sipil bukan dari Kementerian Agama. Jadi mereka mengajukannya di pengadilan negeri. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk mengajukan perkara, apalagi untuk perkara cerai gitu ya Pak, untuk masalah pernikahan itu adalah beragama Islam. Jadi ketika dia menikah tidak secara Islam atau dia maksudnya ketika dia ingin mengajukan perceraian itu di pengadilan negeri ya Pak. Jadi teman-teman untuk pengajuan di pengadilan agama itu sebenarnya banyak. Cuman karena di Indonesia itu sendiri memang mayoritas beragama Islam, jadi terbagilah untuk masalah perkawinan ya Pak. Ya, tapi untuk ini saya tambahkan untuk perkara ekonomi syariah itu syaratnya tidak mesti muslim. Nah, jadi misalnya nasabahnya non muslim, sengketa dalam bank syariah tetap di pengadilan agama gitu ya. Dan untuk perceraian di Indonesia ini mungkin sebenarnya kalau dilihat dari data termasuk tinggi gitu ya.
Tapi kalau kita lihat dari data seluruh dunia, untuk 10 besar perceraian di dunia ini Indonesia nggak masuk ya, alhamdulillah gitu. Yang tertinggi gitu. Justru yang juara satu itu ini dilihat bukan dari jumlahnya ya, dilihat dari persentase jumlah cerai dan dilihat dari data penduduknya gitu ya. Jadi bisa penduduk 1 juta yang cerai 100.000 berarti tinggi gitu. Jadi untuk negara tertinggi yang bercerai itu adalah saya lihat di internet itu negara Maldives atau Maladewa gitu ya. Itu negara muslim gitu ya. Negara muslim, itu mayoritas yang muslim. Terus kedua Kazakhstan. Nah, Kazakhstan juga termasuk negara muslim. Nah, terus yang juara 3 sampai juara 10-nya justru negara muslim gitu, bukan negara Islam. Jadi Indonesia nih, walaupun misalnya teman-teman pernah melihat nih bahwa perceraian itu banyak sekali, tapi Indonesia itu bukan nomor 1 di dunia. Jadi masih boleh lah gitu. Masih boleh lah bahwa Indonesia ini pasangannya masih aman-aman ya, tentram, nyaman kayak gitu. Jadi maksudnya nggak dibilang bahwa Indonesia ini adalah negara yang mungkin banyak perceraian dan sebagainya, enggak. Jadi Indonesia ini masih aman, kalau kita masih aman. Dan mau tahu nih Pak, perkara yang sudah hampir sudah putus atau dilaksanakan oleh pengadilan agama sudah berapa Pak? Kalau di pengadilan agama? Ya, kalau perkara masuk sampai sekarang udah 600 lebih gitu. Cuma untuk perkara gugatan masih belum sampai 400 kalau nggak salah. Karena tadi perkara permohonan tinggi juga gitu ya, termasuk isbat nikah, dispensasi kawin gitu. Jadi kalau untuk cerainya saja mungkin kurang lebih 300-an saja. Itu pun meliputi 2 kabupaten gitu ya, Barito Utara dan Purwakarta. Jadi teman-teman, kalau misalnya Pengadilan Agama Muara Ewe ini tahun ini ya Pak, itu sudah melampaui 600 perkara. Dan yang saya tahu ya Pak, bahwa perceraian dari tahun lalu dan tahun ini itu semakin meningkat ya Pak. Jadi kalau misalnya dari tahun 2019 itu waktu zaman kita COVID sampai tahun ini tuh perceraian itu semakin meningkat. Kalau misalnya Bapak ya sebagai ketua majelis ya, kita mungkin ketua majelis ketika persidangan, kira-kira apa sih Pak yang menjadi permasalahan kenapa sampai sekarang, kenapa banyak sekali di pengadilan agama itu sendiri ya Pak, lebih banyak perkara tentang perceraian? Ya, jadi apalagi kalau dengan kondisi saat ini, kondisi walaupun pandemi sudah berlalu gitu ya, tapi bekas-bekas itu masih terasa gitu ya. Jadi yang paling dominan penyebab perceraian itu rata-rata karena ekonomi gitu ya. Nah, mungkin dulu suaminya punya usaha maju, tiba-tiba belum nikah gitu ya. Akhirnya hal itu berimbas ke selain ekonomi mereka, ke rumah tangga mereka juga. Karena mungkin dulu istrinya bisa dinafkahi dengan cukup, sekarang tidak bisa gitu. Selain ekonomi, penyebab lainnya adalah orang ketiga juga banyak gitu ya. Terus ada juga yang karena KDRT, mungkin suaminya suka mabuk, main judi. Akhirnya dalam kondisi mabuk judi itu dia datang ke rumah tanpa sadar mukul istrinya, melakukan kekerasan gitu. Baik verbal maupun non verbal gitu. Tapi sebenarnya Pak ya, dari kita selain dari segi maksudnya selain kita lihat dari segi negatif dari banyak tingginya perceraian, sebenarnya ada sisi positif juga sebenarnya Pak, bahwa kalau misalnya bahwa kita menyatakan bahwa warga Barito Utara ya, khususnya Barito Utara, Muara Ewe dan Yogyakarta, Murung Raya itu sudah melek terhadap hukum. Ya, itu juga betul sekali. Itu segi positifnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat kok perkara semakin banyak, perkara perceraian dan sebagainya, itu memang dari segi negatifnya seperti itu ya Pak. Tapi sebenarnya segi positifnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya warga Kabupaten Barito Utara, Muara Ewe dan Kabupaten Murung Raya itu sudah melek terhadap hukum. Apalagi masalah hukum perlindungan Pak, itu karena kita kan pengadilan sebagai mengadili untuk masalah hak-hak ya Pak, hak dan kewajiban kewenangan dari untuk menjaga keadilan dari masyarakat itu sendiri. Makanya kita sebut dengan ketika orang datang ke pengadilan itu adalah para pencari keadilan, karena mereka mencari kebenaran atau keadilan yang mereka raih untuk kehidupan kan. Karena pernikahan dan masalah hukum keluarga itu ketika datang ke pengadilan itu kan berkaitan sekali dengan lingkungan terdekat kita ya Pak. Entah dia nyaman atau tidak, itu kan bagaimana kita akan meniti kehidupan gitu ya Pak. Meniti kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya ini dianggap sebagai
sebuah apa ya, sisi negatif kayak gitu. Sebenarnya sisi positif kita bisa ambil bahwa sebenarnya bahwa warga masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Bandung Utara dan Kabupaten Bandung Raya itu udah melek terhadap hukum, bahwa mereka juga adalah mereka dapat tahu kalau mereka itu adalah warga yang berhak mendapatkan kenyamanan ketika berada di sebuah negara kayak gitu. Nah sebelum itu ya Pak, kita bahas nih tentang pengadilan itu sendiri, dan kita bahas tentang di pengadilan agama Muara aja. Di Bapak nih pengalaman sebagai ketua pengadilan Muara mungkin selama belum nyampe setahun ya Pak, gimana rasanya Pak? Luar biasa, banyak pengalaman saya dapat dengan dinamikanya gitu. Disitulah saya belajar jadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab gitu ya. Karena ibarat kita baru memulai ini, oh ternyata ini salah kita betulkan gitu. Ternyata saya lemah di sini kita kuatkan gitu. Jadi banyak pengalaman sih untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Amin. Nah gitu. Jadi dan ini juga jabatan beliau jadi ketua pertama kali ya Pak, ketua pengadilan itu langsung ditaruh di Pengadilan Agama Muara Tewe. Terus pengadilan kan Pengadilan Tewe itu terkenal jauh sekali kayak gitu kan. Terus terpojok sebenarnya Pak, masih mungkin Muara Tewe ini juga termasuk nyaman, gitu saya bilang ya Mas, termasuk nyaman. Mungkin di pengadilan lain juga mungkin ada beberapa hal yang buat mereka masih susah, seperti buat misalnya pengadilan agama baru ya Pak, masih belum ada dan sebagainya. Tapi Muara Tewe sudah punya gedung, juga termasuk gedung paling megah ya Pak. Jadi saya ini sudah tugas di daerah kepulauan seperti menemukan sudah pernah di laut lah ya gitu. Terus di sungai, di Pulau Pisau, kantor kami itu kan sungai sudah pernah gitu. Pulau Pisau kemarin juga belum ada gedung ya Pak? Belum ada, masih belum ada gedung. Itu kantor bekas kantor DPRD masalah dan berhadapan dengan sungai gitu ya. Terus yang di daratan kayak Tanjung sudah pernah. Ini saya perdana tugas daerah pegunungan gitu. Perdana tugas pegunungan. Pertama kali datang sini apa Pak? Tanggapan Bapak ketika datang ke Muara Tewe? Intinya saya senang saja gitu ya, karena masih satu pulau dengan bahkan satu provinsi dengan tanah air saya. Jadi saya coba menikmati dan siap untuk selalu belajar agar menjadi orang lebih baik dan pengadilan agama Tewe semakin ke depannya semakin maju seperti yang kita harapkan. Amin. Dengan kepemimpinan saya berharap. Amin. Nah jadi teman-teman ya, jadi sepanjang podcast perdana kita ya, bahwa sebenarnya pengadilan agama itu udah lama, dari zaman Kesultanan, Kesultanan Islam pada masa itu Pak, ketika Kesultanan Islam itu, kerajaan Islam itu dibangun di Indonesia. Jadi seperti sudah ada beberapa hakim yang sudah menyidang beberapa, anggapan itu sudah ada tergugatnya, penggugatnya kayak gitu ya Pak. Dan tapi dulu memang tidak terorganisir aja ya Pak, tapi sudah dilaksanakan secara Islam ya Pak, sudah dilaksanakan secara Islam sesuai hukum syariah. Terus berlanjut ke bahwa pengadilan agama itu bukan hanya tentang masalah perceraian saja ya Pak, tapi juga ada masalah pokoknya meliputi segala hukum keluarga, mempunyai pernikahan, keuangan ini kayak misalnya kayak harta bersama, waris itu keuangan ya Pak. Jadi bukan hanya masalah kehidupan suami istri, rumah tangga, tapi misalnya masalah anak, masalah keuangan, masalah waris ketika salah satu keluarga ada yang meninggal dan sebagainya kayak gitu. Selain dari Kementerian Agama yaitu kantor urusan agama ya Pak, tapi kita sebagai salah satu ketika ada perkara untuk memang harus diadili dan sebagainya, itu ke Pengadilan Agama Muara Tewe. Dan waktu pernikahan kan pengajuannya harus beragama Islam. Misalnya tadi kata Bapak kan walaupun dia misalnya dulu dia menikah secara Islam, sekarang ketika berpisah mereka sama-sama tidak beragama Islam lagi, namanya keluar dari agama Islam, mereka tetap harus mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Kecuali ya Pak, mereka berdua menikah dulu bukan Islam, tapi pas mereka sudah pisah, mereka ingin mengajukan masuk pisah dan kembali ke agama masing-masing, misalnya agama Islam, satu agama Islam, mereka harus tetap mengajukan di pengadilan negeri. Itu aja bedanya ya Pak. Terus yang bedanya itu kalau misalnya untuk perkara ekonomi syariah, mau dia Islam atau enggak, tapi dia perkara terhadap masalah misalnya bank syariah,
tetap harus di pengadilan agama ya Pak. Jadi kalau misalnya untuk terkecualikan lah untuk kasus ekonomi syariah ya Pak. Nah, jadi teman-teman sekalian nih kalau misalnya nonton podcast kita nih pada hari ini, mungkin nanti akan di-share juga oleh adminnya PA Muara TV. Nanti kita hadirkan juga di media-media sosialnya PA Muara TV tentang podcast perdana kita nih Pak. Jadi bukan hanya nanti disiarkan di YouTube juga, ini kan siaran ulangnya, boleh ditonton berulang kali. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang masalah tentang peradilan itu sendiri atau tentang pengadilan atau tentang bapak ketua kita nih, jadi bisa nonton aja di YouTube-nya Pengadilan Agama Muara TV. Sekalian promosi Pak kita, kan. Jadi memperluas gitu kan bahwa di Muara TV juga ada pengadilan agama yang eksis lah. Ini kan salah satu jalan keeksisan kita Pak, bahwa sebenarnya pengadilan agama itu bukan suatu hal yang mengerikan. Maksudnya ketika saya bekerja di pengadilan agama, pengalaman saya ketika saya pengadilan agama itu, ketika mereka datang tuh mereka takut Pak, entah diapain atau diapain, kayak masuk ke dalam kantor polisi jadi. Padahal sebenarnya enggak ya Pak. Kayak masuk itu dia kan namanya untuk masalah perkara pengadilan, maksudnya untuk misalnya bercerai atau dia ingin menikahkan anaknya ternyata ditolak oleh KUA karena belum cukup umur. Nah nanti mungkin masalah diskusi kawin atau nanti itu masalah undang-undang terbaru itu ya Pak, undang-undang terbaru bahwa menikah itu besar, mungkin akan di podcast berikutnya deh. Kita akan menghadirkan informan lainnya kayak gitu yang ada di Pengadilan Agama Muara TV, atau mungkin bisa aja kita undang informan dari luar ya Pak. Nah mungkin kita akan bisa juga undang informan dari luar, misalnya terkait yang memang perlu kita sampaikan misalnya di podcast ini. Mungkin karena kita sudah kepanjangan ya Pak. Udah panjang sekali, kita panjang lebar di podcast perdana kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita kasih informasinya. Nanti kalau misalnya ada request atau ada sebagainya, bisa nanti di komen-komen di YouTube atau nanti adminnya nih nge-share di media sosial, boleh komen untuk saran misalnya mau bahas tentang apa, boleh sekali kepada masyarakat siapapun itu, dari manapun itu, tidak hanya warga Muara TV atau Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Bogor Raya, tapi siapapun boleh. Siapa tahu gitu kan pengen informasi terkait pengadilan agama ataupun tentang buku-buku lainnya. Mungkin itu saja yang kita kasih informasi Pak. Nah kita tutup nih Pak. Kita tutup. Oh sebelum itu saya mau nyampaikan slogannya PA Muara TV. PA Muara TV